Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam mengikuti pelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang memahami wirausaha dan kewirausahaan. Dan Ibu harap nantinya kita dapat memperoleh manfaat ke depannya. Mari kita simak video berikut ini. Materi pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, pengertian kewirausahaan. Yang kedua, wirausaha dan kewirausahaan. Yang ketiga, sikap dan perilaku wirausaha. Keempat, karakteristik wirausaha. Dan yang kelima atau yang terakhir, kegagalan dan keberhasilan wirausaha. Langsung saja memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian kewirausahaan. Kata entrepreneurship dahulunya sering diterjemahkan menjadi kewirausahaan. Akan tetapi, seiring dengan berkembangnya zaman, sekarang orang mengenal istilah entrepreneurship sudah berubah menjadi kewirausahaan. Entrepreneur berasal dari bahasa Prancis, yaitu entreprendre, yang artinya memulai atau melaksanakan. Wira swasta atau wirausaha berasal dari kata wira yang memiliki arti utama, gagah berani, dan luhur. Swa yang berarti sendiri, sta yang artinya berdiri, dan usaha yang berarti kegiatan produktif. Sehingga wirausaha atau wira swasta merupakan seseorang yang gagah berani, mampu berdiri sendiri untuk melakukan sebuah kegiatan yang produktif. Kewirausahaan secara umum adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru atau kreatif dan berbeda atau inovatif yang bermanfaat dalam memberikan nilai lebih. Maksudnya, apabila kita melakukan sebuah kewirausahaan, berarti kita sedang menciptakan produk yang baru atau produk yang sudah ada, kemudian membuat sebuah inovasi yang berbeda, sehingga harga atau nilai dari barang tersebut menjadi bertambah. Di samping itu juga, kewirausahaan merupakan sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya cara kerja, teknologi, dan produk yang baru. Seperti yang tadi Ibu jelaskan, selain kita membuat barang yang baru dan inovatif, tetapi juga perlu memperhatikan teknologi yang diterapkan pada barang tersebut. Wirausaha dapat diartikan sebagai orang yang mampu melihat sebuah kesempatan atau peluang kerja, orang yang menjalankan suatu usaha sendiri atau mandiri, orang yang mengumpulkan sumber daya, mencari sumber daya, kemudian mengolah sumber daya yang ada, memanfaatkannya hingga menjadi suatu usaha atau menjadi suatu penemuan yang menghasilkan sebuah produk inovatif dan kreatif. Dan orang yang berani mengambil tindakan yang tepat, memilih usaha apa yang cocok atau yang sesuai dengan kemampuannya, dan bisa membaca bagaimana keadaan usahanya beberapa tahun yang akan datang. Sikap wirausaha.
Yang pertama, seorang wirausaha harus berpikir dan bertindak kreatif dan inovatif. Hal ini sangat penting dan memang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Karena apabila seorang wirausaha tidak dapat berpikir dengan kreatif dan bertindak secara kreatif dan inovatif, maka usahanya tidak akan bertahan lama atau hanya sementara. Kemudian, seorang wirausaha harus bekerja tekun, teliti, dan produktif. Hal ini tentu sangat penting, karena apabila seorang wirausaha tidak teliti atau malas, hal itu akan berdampak dengan usahanya sendiri. Kemudian, seorang wirausaha harus berkarya berlandaskan etika bisnis yang sehat. Jadi, dalam menjalankan sebuah bisnis, kita akan dikenalkan dengan sebuah etika yang biasanya disebut dengan etika profesi. Karena seorang wirausaha berkecimpung di dunia bisnis, maka etika yang digunakan adalah etika bisnis. Dan saat menjalankannya, etika bisnis yang diterapkan adalah etika bisnis yang tepat. Sehingga saat menjalankan sebuah usaha, diharapkan seorang wirausaha itu menjalankan dengan sehat atau tidak ada kecurangan-kecurangan yang terjadi di dalam sebuah usaha. Kemudian, seorang wirausaha diharapkan untuk berkarya dengan semangat kemandirian. Maksud dari berkarya dengan semangat kemandirian, dari kata wirausaha saja ada yang artinya sendiri, sehingga diharapkan seorang wirausaha mampu mengerjakan sendiri. Karena saat mendirikan sebuah usaha, dapat dipastikan seorang wirausaha harus berpikir sendiri terlebih dahulu akan seperti apa jalan usahanya, akan terjadi seperti apa di masa depannya. Sehingga setelah sudah tersusun rapi rencana dalam mendirikan sebuah usaha, barulah seorang wirausaha dapat merekrut orang baru atau membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Kemudian memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara sistematis dan berani mengambil resiko. Hal ini juga merupakan sikap wirausaha yang sangat penting yang harus dimiliki seorang wirausaha. Karena di saat kita menjadi wirausahawan, tentu tidak sedikit permasalahan yang akan kita hadapi. Contohnya saja, seperti kita mendirikan sebuah toko atau kita membuat sebuah toko yang menjual alat-alat jahit. Kemudian di samping toko kita ada pula yang membuka alat jahit sama persis seperti kita. Tentu kita akan berpikir strategi apa lagi yang harus kita gunakan untuk mengalahkan saingan kita. Dan itu tentunya kita harus mengambil resiko. Contohnya seperti menurunkan harga yang lebih murah sedikit daripada saingan kita. Yang awalnya kita dengan harga 3.000 satu pieces barangnya, kita turunkan menjadi 2.500 yang mungkin laba atau keuntungannya pun jadinya hanya sedikit, tetapi toko kita menjadi laku. Jadi itu contoh cara pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang secara sistematis atau penuh dengan perhitungan. Kemudian perilaku wirausaha. Seorang wirausahawan hendaknya memiliki rasa percaya diri yang tinggi, berani mengambil resiko, berorientasi ke masa depan, berorientasi pada tugas dan hasil, keorisinilan, dan kepemimpinan. Maksud dari memiliki rasa percaya diri adalah seorang wirausaha diharapkan memiliki rasa percaya diri yang tinggi, karena saling berhubungan dengan menjadi seorang leader atau pemimpin. Sehingga apabila ingin menjadi seorang wirausaha,
kita harus menyiapkan diri sendiri terlebih dahulu agar memiliki rasa percaya diri yang tinggi, karena akan berhadapan dengan orang-orang banyak dan tentunya akan berhadapan dengan orang yang lebih tinggi derajatnya daripada kita. Maksud lebih tinggi derajatnya tadi seperti apabila kita mau mengusulkan kerjasama dengan perusahaan lain, otomatis kita akan bertemu dengan atasan perusahaan tersebut, sedangkan kita baru mendirikan sebuah usaha. Kemudian pengambil resiko, maksudnya pengambil resiko seperti sebelumnya tadi, seorang wirausaha harus berani mengambil resiko dan berorientasi ke masa depan, atau tujuannya itu jelas ke masa depannya itu mau seperti apa, mau mendirikan sebuah usaha yang kedepannya akan menjadi usaha yang seperti apa, sampai batasan mana, sampai penjualannya mau dari kalangan nasional atau internasional, dan berorientasi pada tugas dan hasil. Seperti tadi, kan sudah ada tujuan ke masa depan, mau mendirikan perusahaan misalkan internasional. Otomatis seorang wirausaha harus berusaha untuk fokus kepada tugas dan hasilnya atau pekerjaan yang akan dia lakukan untuk sampai di tahap tersebut. Kemudian keorisinilan. Maksud dari keorisinilan ini adalah produk yang kita buat itu bersifat orisinil atau asli, yang merupakan hasil dari usaha kita. Tentu saja harus dimiliki seorang wirausaha perilaku seperti ini, karena kan diawali dari mendirikan atau membuat sebuah produk yang kreatif dan inovatif. Tentunya produk tersebut akan berbeda dengan produk orang lain, sehingga hasilnya itu asli dari seorang wirausaha sendiri. Kemudian kepemimpinan. Seorang wirausaha apabila ingin mendirikan sebuah perusahaan yang besar atau mau mendirikan sebuah usaha yang memerlukan banyak orang terlibat di dalamnya, tentu harus memiliki sifat kepemimpinan agar saat menjalankan suatu usaha memberikan arahan kepada para pekerja atau para karyawan, pengusaha itu akan percaya diri, kembali lagi ke perilaku yang pertama tadi, yaitu rasa percaya diri. Kegagalan wirausaha. Penyebab dari kegagalan wirausaha yang pertama, tidak mempunyai perencanaan usaha tertulis atau hanya berpikir diingatan saja, seperti oh iya, saya nanti akan mendirikan sebuah usaha yang seperti ini, penjualannya akan seperti ini, tetapi hanya direncanakan dalam ingatan saja tanpa tertulis jelas di dalam kertas ataupun memo, sehingga seorang wirausaha terkadang saat ingin menjalankan usaha lupa dengan rencana awalnya yang hanya memanfaatkan ingatan saja. Kemudian tidak memiliki pendidikan yang relevan, atau misalkan seorang wirausaha yang awalnya menggeluti bidang olahraga, kemudian mau mendirikan usaha di bidang tekstil. Hal ini kan sangat tidak berkaitan atau tidak relevan, sehingga kemungkinan usaha meningkat pesat dan cepat itu semakin kecil karena pendidikan yang dimiliki seorang wirausaha tidak relevan dengan usaha yang akan dijalankannya. Kecuali usaha yang dijalankannya itu adalah usaha yang dimiliki oleh orang tua wirausaha. Hal ini termasuk dalam pengecualian. Kemudian, tidak berorientasi ke masa depan. Misalkan mendirikan usaha hanya karena tren di masanya saja. Seperti akhir-akhir ini, beberapa waktu yang lalu, sempat di daerah kita, sempat ada musim berjualan Milo, es kepal Milo. Tetapi hanya bertahan sekitar 1-6 bulan paling lama. Hal ini membuktikan bahwa usaha tersebut tidak berorientasi ke masa depan atau dalam jangka panjang.
Kemudian kurang spesialisasi. Maksud dari kurang spesialisasi ini tadi berhubungan dengan tidak memiliki pendidikan yang relevan. Karena dia tidak spesialis di bidang itu, tetapi dia mau mendirikan usaha tersebut. Kemudian jarang mengadakan inovasi atau berjualan hanya satu jenis barang. Misalkan menjual, kalau di bidang busana misalkan hanya menjual tas. Tasnya itu berupa tas sling bag atau hanya waist bag, tas waist bag. Sedangkan sekarang kan orang sudah trennya berbagai macam, seperti tas sling bag, seperti tas ransel. Tapi seorang wirausaha tersebut hanya membuat produk dari waist bag. Tetapi hal tersebut sebenarnya masih bisa dikembangkan, yaitu dengan cara membuat inovasi baru dari waist bag. Misalkan waist bag yang bisa diperkecil, dilipat-lipat, bisa disimpan, atau waist bag yang ditambah dengan hiasan-hiasan sehingga bisa digunakan di saat acara pesta. Karena sampai sekarang kan waist bag itu digunakan dalam busana yang casual, jalan-jalan, rekreasi. Tetapi misalkan membuat inovasi agar waist bag bisa digunakan untuk acara pesta. Kemudian kurangnya pengalaman manajemen. Kebanyakan wirausaha setelah usaha sudah mulai jalan, sudah mulai naik, tetap tidak memperhatikan bagaimana cara memanajemen suatu usaha agar dapat berjalan dalam waktu yang lama, sehingga memerlukan seseorang yang mengerti tentang manajemen, atau misalkan manajemen keuangan, manajemen organisasi, bagaimana cara merekrut karyawan, bagaimana cara untuk membagi atau menentukan gaji karyawan. Hal ini tentu sangat penting apabila sudah menjadi usaha yang cukup besar dan memiliki banyak karyawan. Kemudian tidak punya semangat wirausaha. Dari tulisan saja sudah bisa dilihat bahwa tidak punya semangat, yang berarti seorang wirausaha ingin mendirikan suatu usaha, kemudian usahanya sudah berjalan. Di saat usaha sudah berjalan, kemudian tidak punya semangat lagi untuk menjalankannya, tentu saja usaha tersebut akan mengalami kegagalan. Karena kunci dari melakukan sebuah usaha itu semangat dulu yang ada pada dalam diri kita. Kemudian kurang modal. Misalkan kita mau mendirikan sebuah usaha yang memiliki pada umumnya orang memerlukan modal 100 juta, tetapi kita baru mempunyai modal 25 juta. Kemudian dengan kurangnya pengalaman manajemen, tidak mempunyai perencanaan usaha tertulis, bertambahlah kemungkinan kegagalan yang terjadi pada usaha kita itu menjadi semakin besar, sehingga modal menjadi tolak ukur dalam keberhasilan wirausaha. Padahal misalkan modalnya itu sedikit, kita bisa menawarkan atau mencari investor-investor luar yang bisa memberikan investasi kepada perusahaan kita. Kemudian lemahnya pemasaran. Seperti tadi, apabila jarang mengadakan inovasi atau produk-produk yang dibuat itu terbatas, sehingga pasaran kita menjadi tidak luas. Dikarenakan orang yang sedikit sudah menggunakan produk kita dan orang lain tidak mengetahui produk kita karena lemahnya pemasaran, sehingga dari produk kita sendiri tidak ada yang mau membeli karena pemasarannya tidak ada atau lemah dalam pemasarannya. Kemudian tidak punya etos kerja yang tinggi. Sama halnya seperti tadi, tidak punya semangat. Ini tidak punya etos kerja yang tinggi. Misalkan seorang wirausaha yang pemalas, atau saya ada mendapatkan sebuah cerita dari seorang wirausaha. Dalam sehari, misalkan waktu dia masih bersekolah, dia membuat sebuah usaha seperti menerima jahitan yang sistemnya itu pre-order.
Kemudian dikarenakan padatnya sekolah, dia menyisihkan waktu setidaknya 5 sampai 6 jam di malam hari untuk mengurus usahanya, sehingga setiap harinya usahanya itu tetap ada direncanakan atau tetap ada dipikirkan. Sedangkan apabila sudah tidak punya etos kerja yang tinggi, menyebabkan sebuah usaha itu akan rawan kegagalan. Kemudian keberhasilan wirausaha. Penyebab dari keberhasilan wirausaha yaitu berbanding terbalik dengan penyebab kegagalan wirausaha tadi. Yaitu yang pertama, visi, misi, dan dedikasi tinggi dari usaha bisnisnya. Komitmen tinggi dalam usaha mencapai tujuan. Maksud dari berkomitmen ini yaitu selalu mengerjakan atau rutinitas yang dikerjakan untuk mencapai sebuah usaha. Kemudian sumber daya manusia yang handal dan teknologi yang tinggi. Selain memiliki sumber daya manusia yang handal, tetapi juga memiliki teknologi yang tinggi, sehingga selain membuat produk yang lebih cepat, tapi juga menghasilkan produk yang lebih inovatif. Karena misalkan saja seorang penjahit atau seorang yang menerima jahitan di rumah, yang satu menggunakan mesin jahit manual dan yang satu menggunakan mesin jahit industri, tentu hasil yang didapatkan juga berbeda. Yang menggunakan mesin jahit industri tentunya lebih banyak menghasilkan baju atau lebih cepat menyelesaikan baju dibandingkan dengan yang menggunakan mesin jahit manual. Dan tentu ini juga dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang menggunakan mesinnya. Karena apabila orang yang handal menggunakan mesin jahit manual dan orang yang masih belum handal menggunakan mesin jahit industri, masih belum tentu hasilnya nanti mesin jahit industri menghasilkan lebih banyak jahitan daripada mesin jahit yang manual. Dana yang cukup untuk usaha, seperti yang sebelumnya, kalau kegagalan wirausaha disebabkan oleh modal yang kurang dan keberhasilan wirausaha malah sebaliknya. Karena dana yang cukup untuk mendirikan suatu usaha, maka wirausaha tersebut memiliki kemungkinan besar untuk mencapai keberhasilan. Dan yang terakhir yaitu manajemen usaha yang baik, tepat, dan realistis. Kemudian selanjutnya ada sumber bacaan yang bisa kalian baca. Yang pertama, modul kewirausahaan. Yang kedua, modul 2 konsep dasar kewirausahaan. Dan yang ketiga, buku kewirausahaan karya Dedi Takdir et al. Dan yang terakhir yaitu internet. Sumber bacaan yang bisa kalian gunakan ada 4. Dan di internet kalian bebas untuk mencari buku-buku atau literasi yang terkait tentang wirausaha dan kewirausahaan. Nah, setelah kalian menyimak video tadi, semoga dengan mempelajari wirausaha dan kewirausahaan, kalian bisa memperdalam arti perbedaan sikap maupun perilaku yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Demikian video yang bisa Ibu sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.